Ferry dimanapun Anda berada, tak berhenti dengan invasinya ke Venezuela dan menangkap Nicolas Maduro, aksi koboi Presiden Amerika Serikat Donald Trump seolah terus menabuh genderang perang. Selain itu, konflik di Greenland dan juga campur tangan Amerika Serikat juga memicu ketegangan dengan Denmark. Niatan Trump mencaplok Greenland ini semakin kencang, bahkan ia juga menyebut Cina dan juga Rusia sebagai rival di tanah yang kaya akan mineral ini. Nah, sementara itu konstelasi politik di Iran ini juga membuka ruang negeri Paman Sam untuk masuk. Bahkan Trump juga memperingatkan bahwasanya opsi militer terhadap Teheran jika kekerasan terhadap demonstran ini terus berlanjut. Iran juga bereaksi secara keras, mengancam balasan terhadap target militer Amerika Serikat dan juga sekutu di kawasannya. Situasi ini tentunya memicu kekhawatiran dunia atas kemungkinan eskalasi konflik yang akan terus meluas, bahkan juga muncul kekhawatiran pecahnya Perang Dunia Ketiga. Nah, benarkah tindakan dari Trump ini akan memicu Perang Dunia Ketiga? Kita akan diskusikan di malam hari ini di program spesial Arah Angin TVRI bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir tentunya sejumlah narasumber baik secara langsung maupun secara daring. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Pak Reza, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Jauh-jauh langsung dari Bandung, Pak Reza. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Di sebelah kanan saya sudah lama nggak ketemu Mas Abrael Talatov, Kepala Pusat Pangan, Energi dan juga Pembangunan Berkelanjutan Indef. Mas Abrael, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Mas, terima kasih Mas. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan yang juga sudah lama tak berjumpa, sudah bergabung via daring, ada Prof. Koni Rahakundini, yakni pakar hubungan internasional, militer, pertahanan dari Saint Petersburg State University, Rusia. Bu Koni, selamat malam, Wilujeng Mungi, Damang Bu Koni, lama nggak berjumpa. Thank you for having me. Apa kabar Pak Teguh Reza? Apa kabar Pak Akbar? Salam sehat tentunya Bu Koni. Terima kasih sudah bergabung secara daring malam hari ini. Sebelum saya ke Bu Koni, mungkin saya ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, kalau berbicara terkait dengan aksi manuver dan juga ancaman dari Donald Trump ini, sebetulnya apa rencana besar dari Amerika Serikat yang kemudian orang menilai secara ekstrim ini? Menghentikan pengaruh dari Cina dan juga Rusia atau apa nih di kawasan Amerika Serikat? Ini kombinasi dalam dan luar negeri ya. Dari dalam negeri itu ada kekhawatiran Pax Sinica itu menaik dan Pax Americana menurun. Di mana Cina sudah memiliki kompetensi global untuk bersinergi dengan negara manapun di dunia. Sudah banyak sekali KTT China, banyak sekali kerjasama China dengan kawasan-kawasan tertentu, itu pertama. Dan yang kedua, reputasi Trump dalam negeri juga sedang repot, kan ekonomi sedang turun, pengangguran naik, fasilitas kesehatan tidak diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Kemudian urusan perumahan juga masalah, jadi Trump punya banyak masalah di dalam negeri. Kemudian Trump juga punya masalah dengan MAGA, Make America Great Again, ternyata sulit sekali dilaksanakan. Nah, sekarang dia lihat. Sulit di dalam nggak berarti harus sulit di luar. Ya. Di luar dia melihat, aduh ini negara-negara di dunia ini sangat banyak yang memiliki energi kan. Venezuela nomor 1 itu belum dikuasai dia kan. Dan di bawahnya ada Saudi Arabia, sudah dia akrab. Ada lagi Kanada, masih di belahan benua Amerika. Jadi Greenland juga yang terbaru nih, betul, kaya akan mineral. Luar biasa. Jadi Trump tampaknya melihat ekspansi dia ke luar negeri. Walaupun masih retorika sekarang ya, itu punya potensi. Pertama dia menguasai energi dunia. Pada saat yang sama dia menenggelamkan China. Karena China sudah memiliki perjanjian jangka panjang dengan Venezuela yang diperhitungkan bisa mendukung ekonomi China sampai 30 tahun ke depan. Jadi ini adalah suatu cara yang sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui kan. Nah, jadi inilah yang terjadi sekarang. Jadi Amerika Serikat tampaknya dia nggak bilang ingin menguasai OPEC nampaknya nih. Karena negara-negara Timur Tengah itu dapat dikatakan ya tunduk pada Amerika Serikat dan sekarang Venezuela kecenderungannya begitu dan selanjutnya Kanada kan. Jadi tampaknya Trump ini nggak main-main. Sekarang Iran merupakan memiliki stok energi yang juga luar biasa. Jadi tampaknya dia akan memaksakan dunia untuk berpikir bahwa Trump ini punya potensi menggerakkan Perang Dunia Ketiga. Dan punya potensi untuk menggerakkan Perang Dunia Ketiga. Ya. Itu yang kemudian menjadi kekhawatiran kita secara bersama-sama dan Anda juga membaca hal itu, begitu Pak Reza ya? Perang Dunia Ketiga ini kan tidak terbayangkan ini. Saya sebagai ilmuwan ya hanya
tak dapat ku bayangkan, Ya. takkan dapat ku gambarkan, takkan dapat ku lukiskan, hanya dapat ku doakan Wah. agar tidak terjadi. Bukan lirik lagu ini ya, atau lagu yang diciptakan memang sengaja. Aduh, pada saat- mendadak ada inspirasi datang ke TVRI ini. Wah, luar biasa. Baik, Bu Kony, kalau Bu Kony Anda melihatnya seperti apa? Apa yang Iya. kemudian tadi Pak Reza katakan, apakah benar ini menguasai energi dunia, lalu juga menenggelamkan pengaruh Cina yang sangat luar biasa, termasuk Rusia juga. Mungkin apa yang kemudian yang Bu Kony baca terkait dengan rencana besar dari Amerika Serikat dengan manuvernya ini? Kalau saya melihatnya, kita ada di ambang baru kekuasaan global di era polycentric world ini. Jadi dunia itu tidak menuju perang terbuka, Ya. tapi operasi di bawah ambang perang. Dan ini artinya kedaulatan itu nggak bisa lagi ditebak, tapi diredefinisi. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena kita mesti lihat karakter Trump sendiri ya, lepas dari Amerikanya mau dianggap bela Trump atau tidak, karena ada diskusi nih. Ini kan Trumpnya, bukan Amerikanya gitu. Tapi kalau saya lihatnya, kita harus kaitkan tadi MAGA statecraft itu berhubungan dengan karakter utama seorang Trump. Bagaimana dia itu punya karakter itu performative power. Bagaimana tindakan spektakuler tuh tadi seperti yang Pak Profesor sampaikan tadi, audiens domestiknya itu lagi perlu apa sih yang dia bikin dia tuh jadi besar. Tadi tindakannya selalu informatif. Kemudian dia punya primacy of legality. Dia merasa kepentingan itu mendahului norma. Pokoknya kalau dia punya kepentingan apa, atas nama Amerika tabrak aja semua gitu. Ya. Lalu ada karakter personalized executive power, di mana dia adalah gayanya yang hanya Trump yang punya. Dan dia itu menabrak kebijakan institusional Amerika Serikat. Nah, dia itu sebenarnya menurut saya juga nggak terlalu anti institusi, tapi dia itu anti pembatasan. Sehingga multilateralisme itu dianggap obstacle untuk dia ya. Apalagi kalau dikaitkan tadi ke dalam konsep energy war. Misalnya salah satu jenderal perempuan yang saya lupa namanya kan bilang, saya tuh ke Venezuela dalam rangka energi gitu. Oh. Tapi kan yang paling penting sekarang di perang modern bukan saja energi, tapi rare earth material. Nah, kalau kita lihat, akhirnya yang digunakan adalah lawfare. Lawfare itu apa sih gitu? Lawfare itu adalah senjata sunyi abad 21. Dia tuh definisinya menggunakan hukum domestik. Akhirnya kan untuk mendelegitimasi aktor asing atau aktor yang dia targetkan, mau Venezuela hari ini, besok Meksiko, besok Greenland ya kan. Ya. Lalu bagaimana dia membenarkan tindakan koersif atas nama military operation ada den war sebenarnya. Lalu bagaimana menggeser konflik dari battlefield itu ke courtroom yang terjadi kepada Maduro hari ini. Nah, kembali kepada kasus Venezuela, kan dia mulai dari dakwaan-dakwaan panjang, dakwaan justifikasi pidana yang kemudian mendorong justifikasi ke militer. Nah, kemudian juga bagaimana kepala negara itu direduksi, kehebatan seorang kepala negara atau kehormatan seorang kepala negara direduksi menjadi kriminal subject. Dan ini sekali lagi bukan operasi penegakan hukum, tapi weaponized of legality. Dan ini menurut saya bahaya kan untuk Venezuela sendiri. Walaupun skalanya kecil ya, itu operasi cepat. Cuma 300-an menit, ada yang menghitung cuma operasi 300 menit, walaupun persiapannya katanya beberapa tahun. Nah, tapi dampak sangat besar. Dan ini adalah pesan moralnya kepada dunia global, adalah sovereignty is conditional. Jadi sekarang tuh kita punya kedaulatan, itu belum tentu berdaulat dengan adanya orang atau ada pemimpin semacam Trump. Dan kalau dilihat lagi, ini kan akan sama narasi perangnya ke Meksiko nanti, Kolombia itu war on cartel, kemudian tentang law enforce gitu, kemudian elit-elit dikriminalisasi. Nah, yang saya harapkan ini tidak terjadi makin besar kemana-mana, karena kalau sampai ke Indonesia atau ke area kita akan besar dan punya alasan sebenarnya untuk itu. Contohnya nih ya, biar cepat aja. Kenapa saya selalu berteriak hati-hati Papua, Sumatera, Kalimantan? Karena kalau kita baca white paper Prancis, white paper beberapa negara maju itu kan, negara-negara NATO misalnya, dia bicara tentang keamanan lingkungan. Dan dia ada security naratif yang menyatakan apapun lingkungan yang dianggap paru-paru dunia atau sumber makanan dunia atau sumber energi dunia, mereka bisa berhak masuk atas nama operasi militer selain perang atau military operation rather than war. Takutnya Trump ini diikuti yang lain. Itu yang kemudian harus menjadi perhatian juga. Bu Kony, tapi apa yang kemudian, ini kan kita, Indonesia sebagai keanggotaan dari BRICS, apakah itu juga, ini kita juga harus tetap waspada dengan adanya manuver Trump ini, selain juga tadi sebagai paru-paru dunia, apa yang kemudian harus kita antisipasi ini, Bu Kony? Nah, kalau dari keanggotaan BRICS, karena saya pendorong utama agar Indonesia masuk ke BRICS, of course menurut saya kita malah harusnya jadi bangga. Tapi kan kembali menjadi member itu bukan cuma kebanggaan, tetapi bagaimana kita harus bersiap-siap.
Karena BRICS ini kalau kita lihat, dia itu kebetulan saya kajiannya tentang itu ya sekarang di Saint Petersburg. Oke. Jadi saya tuh melihat dari awal bahayanya BRICS itu satu, kekuatan rare earth material atau kekuatan semua mineral tanah jarang itu paling besar di negara-negara BRICS. Jadi sekarang tuh bisa dianggap Cina dan kawan-kawan ini di BRICS itu penguasa rare earth material. Yap. Nah karena itulah sementara rare earth material menjadi senjata masa depan atau energi masa depan, maka kita pasti ditargetkan. Untuk itu BRICS harusnya kita jadikan kendaraan. Bagaimana kita menggunakan BRICS nanti dalam menyeimbangkan hegemoni tadi, mengurangi dominasi satu kekuatan. Jadi sebenarnya walaupun ada kelemahan dengan kita di sana, sekali lagi kelemahan ketika kita nggak siap ya, tapi itu menjadi kekuatan ketika bisa membuat BRICS ini sebagai, saya nggak bilang sebagai fakta pertahanan, karena di kami itu tidak pernah membahas itu ya di Rusia. Tapi kami sudah bicara tentang bagaimana aliansi kekuatan bersama. Aliansi kekuatan bersama. Sehingga kita punya mekanisme ketika kendali akses itu diganggu dan punya kekuatan militer bersama sebagai penyangga struktural. Jadi bukan rem darurat macam NATO gitu, tapi bagaimana penyangga strukturalnya gitu. Baik, ini yang kemudian harus dipikirkan terkait dengan BRICS ke depan untuk aliansi kekuatan secara bersama tadi, apa yang kemudian Bu Kony pikirkan tadi. Saya sebelum ke Mas Sabar, saya minta pendapat dulu dari Pak Reza, seperti apa kemudian BRICS Indonesia sebagai salah satu anggota begitu terkait dengan usulan aliansi kekuatan secara bersama dari anggota-anggota BRICS ini sangat luar biasa sebetulnya. Ide bukan itu luar biasa ya, aliansi kekuatan bersama ya. Yap. Tapi secara teori, aliansi itu hanya bisa terwujud kalau ada kesamaan interest, satu, kesamaan ekonomi, satu. Dan yang kedua, kesamaan atas persepsi ancaman. Oke. Nah, ini kita belum pernah lihat. BRICS ini secara ekonomi itu kekuatan masih bertumpu pada China. China adalah negara dengan GDP terbesar, kemudian ekspor impor biasanya lewat China. Kita lihat misalnya pada saat kasus Ukraina, Rusia sangat mengandalkan China lewat jalur Shanghai Cooperation Organization. Kemudian juga sekarang Rusia mendekati China untuk menyikapi bagaimana perkembangan di benua Amerika yang kedepannya kan. Oke. Terima kasih Bu Kony membuka mata saya bahwa ada ide besar namanya aliansi kekuatan bersama. Ya. Cuman aliansi ini. Izin saya boleh tambahkan nggak, Prof. Reza? Ya. Karena bukan cuma ide, bukan cuma ide. Begitu Venezuela kemarin diperlakukan seperti itu, esok harinya Rusia, Cina dan kawan-kawan BRICS countries itu latihan bersama militer Navy ya, terutama di Afrika, karena banyak kepentingan negara-negara ini di Afrika. Jadi bukan cuma hanya baru ide, tapi mereka sudah bergerak dalam 1 kali 24 jam melakukan exercise bersama. Ya, ini yang kemudian juga harus diperhatikan karena memang adakah juga memungkinkan begitu perang ini juga melalui proksi negara-negara Amerika Latin mungkin juga, Prof. Reza? Itu yang kita khawatirkan kan, karena Trump ini punya kecenderungan mengobrak-abrik sistem dunia kan. Ya. Jadi untuk itu ya bagaimanapun kita harus waspada bahwa BRICS, Indonesia belum terlibat dalam latihan militer sedahsyat Cina dan Rusia kan. Ya. Tapi bagaimanapun juga kita harus waspada dong. Karena jangan sampai nanti seperti Bu Kony katakan tadi, ada pulau-pulau kita diincar oleh negara-negara besar tertentu kan. Sedangkan kita tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan itu. Contoh kasus terakhir adalah kasus di Sumatera kemarin kan. Betapa kita babak belur kan. Bencana Sumatera kemarin, betul, maksudnya? babak belur. Okay. Dan tentunya pihak luar juga menghitung pada saat bencana selevel itu, bagaimana TNI berkinerja dengan Polri dan juga dengan masyarakat umum. Mereka menghitung bahwa kalau dalam hal yang sama juga terjadi di pulau-pulau lain, itu secara psikologis, secara ekonomi Indonesia sudah kalah sebelum sinergi bertanding. antara militer dan juga sipil ini yang kemudian juga harus diperkuat lagi begitu ya? Harus diperkuat lagi. Terus menerus. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Sabra. Mas Sabra, kalau berbicara terkait dengan isu terkini, kan pemerintah Donald Trump resmi untuk menarik diri dari 66 organisasi internasional, 35 organisasi di luar PBB, 31 di bawah PBB. Artinya Washington ini seolah-olah menjauh dari multilateral atau bergeser ke unilateral atau sekedar siklus politik semata? Ya, jadi memang motif pemerintahan Trump ya untuk menarik diri dari berbagai lembaga multilateral itu tujuannya memang tidak tunggal. Ya tadi itu menjadi bagian juga instrumen untuk melakukan tekanan terhadap negara-negara yang dianggap berseberangan dengan tujuan dari Amerika Serikat untuk bisa menekan lawan-lawan politiknya seperti Iran dan juga China dan Tiongkok. Jadi tadi saya ingin menyambung juga dari Bu Kony dan juga Pak Reza bahwa tekanan ataupun aliansi militer yang dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintahan Amerika, perlawanan dari Amerika juga itu tidak ansih melalui jalur instrumen militer, tetapi ada juga ancaman melalui jalur ekonomi.
Presiden Trump sudah mulai melancarkan ancaman ya bagi setiap negara yang melakukan kerjasama dengan Iran itu akan dikenakan tarif Lagi ya? 25%, 25%. berlaku absolut. Nah itu juga menjadi bagian. Jadi Berpengaruh juga buat Indonesia. ya Indonesia dalam konteks menjadi bagian dari BRICS Ya. ya mungkin dalam transmisi berikutnya bisa jadi ada risiko itu untuk jangka pendek karena kita kan untuk misalkan untuk importasi BBM kita tidak ada dilakukan dengan Iran. Tetapi karena kita sudah punya relasi dengan BRICS ya, itu juga tidak menutup kemungkinan ada risiko adanya tekanan ataupun sanksi yang diberikan Amerika kepada negara-negara anggota BRICS. Jadi paling tidak pemerintah Indonesia juga harus bisa memitigasi, ya mengantisipasi kira-kira ketika itu terjadi apa disrupsi yang akan kita rasakan dan bagaimana nanti alternatif kerjasama perdagangan maupun investasi dari negara-negara BRICS tadi. Langkah mitigasi apa yang kemudian Anda tawarkan? Ya ini kan, Contohnya, Mas. ya sebetulnya kan pilihan pemerintah untuk juga bergabung dalam keanggotaan BRICS. Ya. Ini kan ingin melakukan diversifikasi, ingin mengurangi risiko, tidak ingin terlalu bergantung dengan blok-blok kekuatan ekonomi region tertentu gitu. Dan kemudian kedua, sebetulnya selain upaya untuk memperluas peluang investasi dan perdagangan, ini kan juga di BRICS yang kental juga yang perlu kita garis bawahi adalah upaya ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar, dedolarisasi. Nah, dedolarisasi ini juga sebetulnya menjadi instrumen keanggotaan BRICS ataupun anggota BRICS pendiri itu untuk mengurangi kekuatan Amerika dalam konteks kekuatan hegemoni di bidang ekonomi. Nah, Indonesia karena sudah berada di dalamnya tentu juga tidak bisa dihindari akan ada resiko dari tekanan dari Amerika juga terhadap upaya tadi bagaimana ke depan transaksi perdagangan ataupun investasi antara negara anggota BRICS ketika tidak lagi menggunakan dolar bisa melakukan bilateral swap ya atau local currency itu juga bisa berpengaruh dengan kemungkinan kebijakan akan dilakukan oleh pemerintahan Trump. Oke. Bu Kony menambahkan terkait tadi yang disampaikan oleh Mas Sabra, ada pemerintahan Trump sendiri yang menarik 66 organisasi secara internasional ini, Bu Kony? Kalau saya mau tambahkan cuma satu, tadi sudah sampai kepada pembahasan Indonesia harus apa. Yap. Saya sih sepakat aja bahwa dia sengaja melepaskan diri dari 66 organisasi itu supaya nggak terikat sama aturan organisasi itu. Tapi itu menarik dari pandangan, kalau saya bilang dari satu sisi ini menjadi presiden menarik karena berani dia memutuskan atas nama MAGA, kemudian dia memutuskan itu gitu. Dulu Indonesia pernah melakukan, ya kan? Bagaimana Presiden Soekarno keluar dari PBB. Tapi hanya satu, itu udah gempar dunia ini keluar dari 66. Nah, tapi pertanyaannya kan sekarang, apakah perang ini akan terjadi atau tidak? Itu dulu, ya kan? Menurut saya tuh, kalaupun perang ini terjadi, kita tuh mesti lihat bahwa perang dunia ketiga ini sebenarnya tidak terelakkan. Kalau pola-pola seperti ini terus dinormalisasi. Jadi yang memicu perang dunia ketiga sebenarnya bukan Amerika atau bukan satu negara, tapi kita kehilangan dunia ini, kehilangan batas bersama. Kita jadi permisif. Gitu, sehingga kekuatan itu harus kekuatan yang besar. Tadi kami sudah sebutkan BRICS gitu. Nah, tapi satu yang kita lupa, Indonesia itu punya kekuatan besar yang sangat lama dilupakan dan pasti kalau saya sebut ini Pak Teguh Reza senang sekali. Apa, Prof? Yaitu posisi kita sebagai non-alignment. Non-alignment nation itu adalah justru kunci warisan yang utama. Saya tuh termasuk yang beruntung dilibatkan oleh Megawati Institute dengan Sorbonne University dan IPDN. Menarik ya, IPDN loh. Bukan Kemhan. Itu kita bagaimana berbicara tentang mendorong kembali non-alignment 0.02. Dengan ini kita sebenarnya berharap negara-negara non-blok itu dapat menolak normalisasi perang dan mencegah logik untuk memilih kubu. Itu target kita. Nah, nanti Desember ini kita akan bertemu di Burkina Faso karena sekarang Burkina Faso jadi kekuatan hebat yang ditopang oleh Rusia dan Cina. Dan bagaimana sebenarnya mengedepankan kembali negara non-alignment movement sebagai penjaga norma utama. Tapi kalau kembali tadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Abrar, Indonesia harus bagaimana? Karena saya melihat pengalaman saya di Rusia ya, ketahanan negara itu artinya bukan kebal terhadap tekanan, karena tekanan itu pasti ada. Tapi ketika kita harus mampu bertahan, mampu beradaptasi, mampu mempertahankan kendali keputusan strategis. Nah, apakah Indonesia sudah punya di lingkungan presiden itu the right man in the right place? Itu jadi penting. Kalau kami melihatnya di Kremlin, di lingkungan Presiden Putin, itu semuanya itu adalah the right man on the right place. Sehingga ketika ada kendali keputusan, itu keputusan strategis itu gampang sekali dibuat. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah versi kepentingan negara, bukan versi kepentingan individu ataupun kelompok.
Kemudian yang kedua apa? Kita mesti punya kemampuan diversifikasi dan internalisasi sistem keuangan strategis. Karena yang kerja ekonomi, benar tuh tadi kita di awal udah bahas kan, ekonomi atau keuangan. Ini bagaimana kita harus mengurangi ketergantungan pada infrastruktur eksternal. Hari ini Rusia diterapkan terputus dari SWIFT dunia, besok pagi dia udah jalan dengan SWIFT sendiri. Indonesia bisa nggak? Saya sepakat dengan yang disampaikan tadi Pak Reza. Lihat bencana kemarin Sumatera. Ini sebenarnya bukan kami bawel tentang bencana Sumatera tidak tertangani dengan baik, tapi itu seperti serangan perang. Kemudian ternyata udah 40 hari kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan parah, itu baru Sumatera loh. Bagaimana kalau Indonesia? Yang ketiga, bagaimana kita harus berbicara tentang kedaulatan teknologi dan kedaulatan cyber, yaitu bagaimana fungsi negara itu bisa punya kemampuan berkesinambungan. Karena kalau kita kuat di situ, kita punya kemampuan itu. Kemudian bagaimana kohesi internal dan stabilitas politik harus terjadi. Bagaimana fragmentasi antara masyarakat dan pemimpin. Jadi makanya kalau ada keluhan dari masyarakat harusnya didengarkan apa? Karena sebenarnya kita harus bersatu kan. Saya berharap tidak terjadi di Indonesia seperti di Venezuela. Venezuela dua suara terpecah. Satu setuju ya tangkap aja itu presiden, udah culik aja, kalau perlu culik selama-lamanya. Kan ada bahasa seperti itu. Itu kenapa dari rakyat yang kecewa. Nah, kalau terjadi kohesi internal dan stabilitas politik seperti di Rusia, nggak akan mungkin itu bisa terjadi. Jadi kalau Trump bilang Putin takut sama Amerika, bukan, dia nggak berani sama Putin. Sebenarnya itu yang terjadi karena tahu sangat masyarakat dan pemimpin di Rusia itu sangat terikat erat dan koordinasi strategis lintas sektor sangat baik. Ya, luar biasa. Itu yang kemudian harus diperhatikan juga apa yang kemudian disampaikan oleh Bu Kony, karena Venezuela juga takluk di operasi tadi, 300 menit yang sangat luar biasa keberhasilan dari operasi militer yang di sana. Nanti kita akan bahas lagi kemungkinan karena tadi Bu Kony katakan tidak terelakkan untuk kemungkinan terjadi perang dunia ketiga, dan pola-pola ini yang kemudian yang dinormalisasi, apa yang kemudian juga harus dilakukan oleh kita semua sebagai bangsa yang besar juga, salah satunya juga peran PBB. Kemanakah PBB? Apakah kemudian juga hanya menjadi penonton? Usai jeda kita masih akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.